Yesus minta kepada kita semua untuk memutuskan mata rantai kejahatan dan balas dendam. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Setiap manusia pasti pernah disakiti oleh orang lain, atau dia juga pernah menyakiti orang lain. Sebagai contoh, kita diadu domba karena kita memiliki banyak teman dan kenalan, difitnah karena usaha kita berhasil, dipermalukan di depan orang banyak karena sesuatu hal, dan lain sebagainya. Biasanya kita cenderung ingin membalas perbuatan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Bahkan kita ingin membalas mereka lebih daripada apa yang sudah mereka lakukan. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Demikian ungkapan yang sering kita dengar di dalam hidup kita setiap hari. Kalau ungkapan ini menjadi semboyan kita, maka damai tidak akan tercipta sampai kapanpun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42, Yesus mengajarkan suatu hal yang sungguh mungkin bertolak belakang dengan kehidupan kita setiap hari. Jangankan memaafkan, berpapasan dengan orang lain yang telah menyakiti kita juga, kita akan malas dan menghindar. Kalau ada jalan pintas untuk kita berpapasan, kita akan mengambil jalan pintas tersebut. Kita jarang memiliki sikap lepas bebas untuk tidak membalas, apalagi mendoakannya. Sama halnya dengan situasi masyarakat kita saat ini. Kekerasan hampir selalu dibalas dengan kekerasan, fitnah dibalas dengan fitnah. Kita sulit menemukan adanya maaf dan rekonsiliasi bila terjadi pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Kenyataan semacam ini tidak hanya kita temukan di dalam masyarakat luas, tetapi juga kita temukan di dalam kelompok yang paling kecil, di dalam keluarga-keluarga, dan juga di dalam komunitas-komunitas. Maka berkaca dari bacaan Injil hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Maka kita diminta untuk memiliki sikap lepas bebas untuk tidak membalas, apalagi mendoakan orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan terhadap kita, supaya mereka mendapat hal yang buruk. Maka melalui Injil hari ini, paling tidak kita boleh menemukan dua refleksi penting yang bisa kita upayakan dalam hidup setiap hari. Yang pertama, kita tidak boleh mengupayakan pembalasan. Lingkaran balas-membalas itulah yang harus diputuskan. Bukan hak kita untuk membalas, tetapi haknya Tuhan. Yang kedua, merampas diganti dengan memberi. Dengan itu, para murid Yesus menyadarkan si perampas bahwa mengambil sesuatu yang
bukan menjadi hak miliknya, itu sebenarnya hal yang sangat tidak bijaksana. Bahwa mengambil tidak akan membuat mereka rugi atau berkekurangan. Mereka justru tetap memiliki lebih, sehingga dapat memberi tanpa pamrih. Inti dari seluruh perenungan kita hari ini, Yesus minta kepada kita semua untuk memutuskan mata rantai kejahatan dan balas dendam. Semoga hati kita penuh dengan sukacita, dan kita jangan kehilangan sukacita hanya karena mungkin kita mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Tetap menjadi orang-orang baik di tengah dunia yang mungkin kadang-kadang tidak menampilkan hal-hal yang baik itu. Jadilah terang di tengah dunia ini, membawa kebaikan dan damai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tetapi karena bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang kecil itu dengan cinta kita yang besar, karena kita mengalaskan semuanya itu di atas rahmat dan bantuan Tuhan sendiri. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Di dalam bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini, yang berpuncak pada bacaan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34, kita mau diajak untuk masuk di dalam refleksi bersama bahwa kita manusia lebih cenderung tertarik kepada hal-hal yang besar dan praktis. Karena itu, hampir seluruh waktu hidup kita habiskan untuk bermimpi dan mencari hal-hal yang besar dan nyata. Banyak hal kecil yang ada di sekitar kita dan sebenarnya sangat penting, namun karena kita sudah terpola untuk hanya menerima hal-hal yang besar dan nyata dalam hidup, maka kita mengabaikan semuanya itu. Perumpamaan yang dibawakan Yesus di dalam Injil hari ini mengenai benih yang ditaburkan di tanah, lalu benih itu tumbuh, mengeluarkan tunas yang semakin tinggi dan akhirnya menghasilkan buah. Semua terjadi begitu saja karena orang yang menabur itu juga pergi tidur di malam hari, dan lalu dia pergi berkegiatan entah apapun itu di siang hari. Tetapi benih itu tetap tumbuh setelah ditanam dan berbuah pada saatnya. Itulah karya Tuhan sendiri yang ada di antara kita. Mulai dari hal yang paling sederhana, hal yang paling kecil, benih yang paling kecil. Maka dari sini kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu berkarya tanpa harus membuat laporan kepada kita. Tuhan itu terus bekerja di tengah kita, di tengah keluarga dan komunitas kita, tanpa harus repot atau menginfokan kepada kita tentang pertumbuhannya. Kalau dalam konteks sekarang kita bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah update status tentang apa yang Dia buat di atas dunia ini.
atas setiap makhluk yang diciptakan dan dihidupinya, termasuk kita manusia. Tetapi semuanya terjadi dengan amat baik, dan tahu-tahu semua serba baik dan teratur. Bahkan karya Tuhan itu nampak sepele, ringan, tidak aneh-aneh, jauh dari sensasi, tetapi tumbuh besar, hebat, seperti biji sesawi yang menjadi besar, sehingga burung-burung itu bisa dapat bersarang dalam naungannya. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di dalam bacaan pertama, bahwa Tuhan meninggikan pohon yang rendah. Sama juga di dalam bacaan Injil, Tuhan memuliakan benih yang paling kecil. Dari hal-hal yang kecil dan sederhana, Tuhan mau menggambarkan kepada kita tentang pertumbuhan kerajaan Allah itu. Kelihatan sangat sederhana, tetapi pertumbuhan sungguh nyata. Maka sabda Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk percaya. Setiap perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan demi kebaikan, hidup bersama, pengorbanan kecil, dan tampaknya sepele bagi kita, tetapi jika kita lakukan dengan tulus dan rela, maka semuanya itu akan menjadi sangat berarti. Ibarat benih, dia berbuah lebat pada waktunya. Tuhan dapat mengubah yang sangat kecil dan sepele itu menjadi karya besar yang kita sendiri akan terkagum-kagum pada waktunya. Maka marilah Bapak Ibu, kita mengerjakan segala pekerjaan kita, sekecil apapun, tetapi karena bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang kecil itu dengan cinta kita yang besar, karena kita mengalaskan semuanya itu di atas rahmat dan bantuan Tuhan sendiri. Dan ingat Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, bahwa hal-hal yang mungkin nampak kecil dan sepele, tetapi kalau sudah ada di tangan Tuhan, dibimbing oleh rahmat Allah, disempurnakan oleh karya agung Allah, maka yang terjadi, yang kita terima adalah kerajaan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah itu mau menampakkan kepada kita tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga pengampunan. Itulah warna kerajaan Allah sesungguhnya yang sementara kita bangun di dunia ini bersama dengan rahmat Allah yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Hal yang paling kecil dan sepele, tetapi bila semuanya itu ada di dalam rahmat Allah, maka karya besar akan Tuhan nyatakan kepada kita semua yang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.